rakaat sembahyang tapi khusyuk itu lebih baik daripada samalamanan sembahyang tapi hatinya lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang kecil kalau sembahyang itu khusyuk. Tidak ada yang sedikit kalau sembahyang itu khusyuk. Hatta sarakaat. Kalau khusyuk luar biasa nilainya. Jadi khusyuk ini sesuatu yang berat dipelajari, artinya satu persatu dilatih, dipelajari bagaimana cara sembahyang supaya bisa mendapatkan khusyuk. Banyak orang yang sampai mati kalau bisa merasai khusyuk itu. An-Nabi dzari'ati wa huwa ilaihi wasilati. An-Nabi dzari'ati wa huwa ilaihi wasilati. Salamun salamun alaikum ala nabi. Nah kemudian apabila kita sudah paham, sudah hadir hati, kita paham, kita ada ta'zim yang kita baca itu, kemudian di situ ada timbul yang namanya haibah, khasyah takut, ar-raja atau harap, al-haya atau malu. Nah ini rasa yang dihasilkan dari apa yang kita baca, dari apa yang kita perbuat. Nah, orang khusyuk macam itu. Kalau kita baca Ar-Rahmanir Rahim, nah ini bacaan yang paling sejuk di dalam sembahyang itu. Bacaan ini bacaan yang paling menenteramkan hati. Bacaan ini bacaan yang menumbuhkan berbagai macam harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita baca Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Kita sadar tuh membaca Ar-Rahmanir Rahim, sadar. Kita paham artinya pengasih, penyayang, ada ta'zim kita, dan di situ ada harap kita, di situ ada satu kenyamanan. Karena apa? Karena Allah itu maha pengasih lagi penyayang. Nah, itu rasa kita baca Ar-Rahmanir Rahim beda dengan rasa kita baca Maliki Yaumiddin. Itu beda rasanya. Kalau Ar-Rahmanir Rahim itu kita ada ketentraman, ada ketenangan, kenyamanan, ada harapan-harapan kepada Allah karena Allah maha pengasih, maha penyayang. Begitu kita baca Maliki Yaumiddin, dia adalah raja, satu-satunya raja di hari kiamat nantinya. Nah itu beda rasanya. Bila kita kalau membedakan rasa itu, nah kita sudah ada bagian dari kekhusyuan itu. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, raja, penguasa tunggal pada hari kiamat. Nah, itu mestinya ada perasaan takut dalam hati kita, ada perasaan haibah kepada Allah Subhanahu wa taala waktu kita baca Maliki Yaumiddin itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini ikrar, pengakuan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami ini beribadah, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Nah, di sini ada rasa yang lain dari kita baca Maliki Yaumiddin, rasanya lain dari waktu kita baca Ar-Rahmanir Rahim. Ibaratnya wadah itu di sini ada untuk, di sini ada pais, di sini ada roti pisang. Nah, tadi makannya untuk, ini rasanya, makan pais jam ini rasanya, roti pisang jam ini rasanya. Kalau orang kadang merasa ini orang bisa mati atau stroke. Kalau tahu dirasa untuk, kalau tahu dirasa pais, kalau tahu roti pisang. Ini orang ada gangguan rasa. Atau jadinya sama rasanya. Nah, ini aneh lagi.
Roti pisang padahal sama lawan untuk, padahal sama lawan pundut kan ya mau. Nah, di situ kita ada bida-bida rasa. Di waktu kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami menyembah, kepada Engkau kami taat, kepada Engkau kami beribadah, hanya kepada Engkau kami minta tolong. Ini kalimatnya hanya. Nah, di situ pengakuan kita itu mau kada mau itu ada rasa. Rasa apa? Rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa malu. Kita mengakui di hadapan Allah bahwa kita hanya kepada Allah taat. Ternyata kita seringkali taat lawan hawa nafsu kita. Kita taat dengan syaitan. Kita taat dengan iblis. Kita taat dengan kawan-kawan yang jahat. Kada sesuai antara keadaan dengan pengakuan di hadapan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu rasanya ada rasa malu kalau kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu contoh orang yang sembahyangnya dalam keadaan khusyuk itu. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, itu lain lagi pulang rasanya lawan yang tadi. Lain lagi rasanya. Begitu kita mengucap ihdinas siratal mustaqim, berikan kami petunjuk ya Allah, bimbinglah kami ya Allah ke jalan-Mu yang lurus. Di sini ada rasa sangat mengharapkan kepada Allah bimbingan. Bukan rasa malu, bukan rasa takut, tapi di sini ada rasa mengharap kepada Allah untuk diberi bimbingan, diberi petunjuk. Nah, jadi itulah bagian dari khusyuk yang tersebut tadi oleh ulama-ulama dijelaskan itu merupakan ruhus salah. Berapa sembahyang kita yang diterima oleh Allah tergantung khusyuk kita. Tergantung khusyuk kita. Kalau kita khusyuk hanya sarakaat itulah yang diterima oleh Allah. Kalau kita khusyuk cuma seperempat rakaat, itulah yang diterima oleh Allah. Jadi ganjaran pahala itu diberikan ala qadri khusyu'ihim, atas kadar khusyuk mereka itu. Nah, oleh karena itu sebagian ulama ada yang mengatakan khusyuk itu adalah wajib. Kenapa maka wajib? Karena Allah memerintahkan wa aqimis shalah li dzikri, dirikan sembahyang untuk mengingat aku. Nah, untuk mengingat aku. Wa qala subhanahu, firman Allah, wala takum minal ghafilin, dan janganlah kamu termasuk orang yang lalai, orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, dan firman Allah ta'ala, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang beriman yang mana mereka itu khusyuk dalam sembahyang mereka. Ja'ala awwala maratibil falah al-khusyu'a fis shalah. Allah menjadikan awal-awal martabat keberuntungan itu khusyuk di dalam sembahyang. Artinya orang yang khusyuk sembahyang itu orang yang beruntung, karena dia akan dapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. I'laman bi anna man faqadah fahuwa bimarahila anil fauzi wan najah alladhi huwa ma'nal falah. Memberitahu dengan bahwa orang yang tidak ada khusyuk di dalam sembahyangnya, maka dia sungguh sangat jauh dari fauzi wan najah, yaitu keberuntungan. Berapa banyak orang yang sembahyang, ujar Nabi, hanya menghasilkan lapah, susah payah. Nah, kenapa? Karena sembahyangnya itu kehilangan khusyuknya, ketiadaan khusyuknya itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi lagi, innamas salatu tamaskunun wa tawadu'un wa tadarru'un wa tad'u yadaik taqul Allahumma Allahumma faman lam yaf'al fahiya khidaj. Hanya saja sembahyang itu, ujar Nabi kita, tamaskunun,
artinya izharul faqri wal maskanah. Tamaskun itu artinya izharul faqri wal maskanah, menampakkan kefakiran dan kemiskinan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menampakkan kehinaan diri. Nah, sembahyang itu sebenarnya kalau kita sadari, di situ kita bujur-bujur hina di hadapan Allah. Waktu sembahyang itu kita sangat hina, siapapun. Kalau sembahyang itu sangat hina. Apa hinanya orang sembahyang itu? Orang sembahyang itu dikatakan orang yang hina karena semuaan gerak-geriknya diatur. Gerak-geriknya diatur. Kalau kau bakal hendak seorang nang presiden kah, nang bupati kah, sama semuaan. Bila sembahyang tuh hina. Menghadap kalau kau sembarangan mesti ke sana hadapnya. Nah, bacaannya mesti ini yang dibaca. Gerakannya mesti jam ini gerakannya. Bila lain pada itu batal sembahyangnya. Nah, itu menunjukkan bahwa orang sembahyang ini orang yang sangat hina, orang yang terbelenggu kebebasannya. Begitu kita Allahu Akbar, yang ngarannya takbiratul ihram. Artinya takbir yang mengharamkan segala perbuatan perkataan selain yang diatur oleh Allah. Itu disebut takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan. Begitu kita takbir Allahu Akbar, segala gerak-gerik kita haram kecuali yang disuruh Allah. Perkataan kita haram kecuali yang disuruh oleh Allah. Kada kawa sembarang kata, kada kawa sembarang berbuat. Nah, ini sangat hina orang yang demikian. Jadi sembahyang itu tamaskunun wa tawadhu'un. Sembahyang itu adalah ketawaduan. Wa tadarru'un, dalam sembahyang itu ada harapan-harapan, soal, ada permohonan-permohonan kepada Allah. Engkau meletakkan dua tangan engkau dalam sembahyang, dia suruh mengangkat tangan macam ini, mengangkat tangan hanya sampai di sini aja, kayak itu kada boleh, kayak ini kada boleh, nang boleh cuma macam ini, diatur bujur daripada hinanya seorang hamba dalam sembahyang itu. Barang siapa yang tidak melakukan demikian dalam sembahyangnya, maka sembahyangnya itu kurang. Arti bahiyah hidajun, maka sembahyangnya itu kurang. Waruwiya, dan diriwayatkan, man lam tanhahu salatuhu anil fahsya wal munkar lam yazdad minallah illa bu'da. Barang siapa yang tidak bisa mencegah akan dia oleh sembahyangnya dari perbuatan jahat munkar, tidaklah bertambah dia daripada Allah melainkan semakin jauh. Artinya orang yang maksiatnya jalan, sembahyangnya jalan, berarti makin hari orang ini makin jauh dengan Allah. Sebab bila sembahyang itu diterima oleh Allah, sembahyang ini bisa membimbing dia. Orang yang sembahyangnya diterima Allah, sembahyang ini akan menjadi gurunya dalam kehidupannya. Kalau sembahyangnya diterima oleh Allah. Nah, supaya sembahyang diterima oleh Allah, salah satu adalah khusyuk tadi. Salah satunya adalah khusyuk. Nah, kalau sembahyang kada diterima oleh Allah, maka sembahyang ini kada akan jadi apa-apa. Cuma hanya sekedar menggugurkan kewajibannya. Kada akan ada faidah baik dunia maupun akhirat. Sembahyang itu dari awal sampai akhir tarbiyah. Sembahyang dari awal sampai akhir itu pendidikan kepada seorang muslim. Mulai Allahu Akbar, artinya Allah yang maha besar. Di situ artinya ada pendidikan kepada kita bahwa selain Allah itu adalah kecil, bahkan tidak ada. Nah, pendidikan yang didapat dari Allahu Akbar itu sangat banyak. Di antaranya apa? Di antaranya
la ta'ata li makhluqin bi ma'siyatil khaliq. Kita tidak boleh taat kepada makhluk siapapun kalau itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang maha besar itu Allah, yang lain itu maha kecil. Jadi kalau kita menyenangkan yang kecil, membuat murka yang besar, itu jauh dari nilai sembahyang. Nah, jadi begitu Allahu Akbar, hidup kita ini sudah taat kepada Allah. Tidak akan taat kepada siapapun kalau itu membawa maksiat kepada Allah. Tidak mau menyenangkan siapapun kalau itu membuat marah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dari Allahu Akbar. Nah, sampai akhir sembahyang, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Ini merupakan pendidikan kepada kita bahwa kita mesti menebarkan kasih sayang kepada manusia, kiri kanan muka belakang. Nah, jadi kalau sembahyang itu artinya berfaedah kepada kita, tentu akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hukiya an Muslim bin Yasar annahu kana yusalli fi Masjidil Basrah fasaqata haitul masjid fafazi'a ahlus suq li haddatih famaltafat falamma hunni'a bi salamatih ajiba wa qala ma sya'urtu biha. Muslim bin Yasar, beliau sembahyang di masjid kota Basrah, maka jatuh rubuh dinding masjid. Takajud orang sampai ke pasar takajud karena bunyinya, lihat dati karena bunyinya tiang rubuh. Pamal tafat, beliau tidak menoleh. Muslim bin Yasar waktu sembahyang tadi kada menoleh. Manakala diucapkan selamat kepada beliau, untung pian selamat bisa ikung untung pian selamat napa aja sih din jurang tiang tu rubuh karena pian mati pian. Ajiba, beliau heran. Waqal, beliau berkata, masya'urtu biha, aku tidak tahu dengannya. Aku kada merasa bahwa ada tiang yang runtuh, ada dinding yang rubuh di masjid waktu aku sembahyang tadi. Nah, ini bagaimana kita bayangkan kekhusyuan sembahyang Muslim bin Yasar sampai kada merasa, kada mengetahui apa yang terjadi di sekitarnya. Wa qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, raka'atani fi tafakkurin khairun min qiyami lailatin wal qalbu sahin. 2 rakaat sembahyang tapi khusyuk itu lebih baik daripada samalamanan sembahyang tapi hatinya lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang kecil kalau sembahyang itu khusyuk, tidak ada yang sedikit kalau sembahyang itu khusyuk. Hatta sarakaat kalau khusyuk luar biasa nilainya. Jadi khusyuk ini sesuatu yang berat dipelajari, artinya satu persatu dilatih, dipelajari bagaimana cara sembahyang supaya bisa mendapatkan khusyuk. Banyak orang yang sampai mati kada bisa merasai khusyuk itu. Sampai mati kada suah di khusyuk sembahyang, kada tahu rasa khusyuk macam apa. Nah, jadi itu kita belajar khusyuk, tunggu dikitan, tunggu butingan, mulai menghadirkan hati dalam sembahyang itu, memahami apa yang kita baca, mengagungkan apa yang kita baca, itu pokok dulu. Nah, sudah 3 itu mantap, ayo aja lagi hendak maulah rasa. Nah, karena kita kada kau maulah rasa kalau kada paham apa yang kita baca, kalau kada mengerti apa yang kita ucapkan itu. Nah, selanjutnya Fadilatul Masjid Maudi Issalam. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in. An-Nabi zari'ati wa huwa ilayhi wasilati.